Saya pribadi adalah pebisnis yang sangat menjunjung tinggi proses pembangunan brand tersebut ketimbang membangun sebuah bisnisnya, karena brand ini adalah aset masa depan saya. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Oke, Kak Windu. Sekarang nih saya rasa topik yang menurut saya Kak Windu pasti suka banget. Jadi kalau kita bicara dengan branding, branding itu suatu hal yang menurut saya berkaitan erat dengan bisnis kita. Jadi apa sih yang menurut kacamatanya Kak Windu sendiri, branding sendiri berkaitan dengan bisnisnya kakak sekarang itu seperti apa? Ya, jadi kita akan berbicara masalah brand. Yang pertama, membangun bisnis dengan membangun brand adalah dua hal yang sangat berbeda. Itu ke timur dan ke barat. Agree. Membangun bisnis, contoh, saya membangun bisnis restoran. Membangun satu bisnis restoran, misalnya ada dari skala kecil sampai skala besar. Misalnya kita mulai dari 500 juta sampai 2 miliar, contoh. Modalnya gitu? Modalnya. Itu untuk membangun fisiknya, hardware-nya, membeli equipment-nya, kemudian persiapan operasional lah. Persiapan operasional. Itu membutuhkan budget yang sudah limitnya sudah jelas kelihatan. Ada harga barangnya, kemudian ada waktu juga yang sudah kita tentukan. Nah, jadi berapa sebenarnya biaya untuk membangun sebuah brand? 1 miliar cukup? Itu tidak terhitung kalau saya bisa. Tidak terhitung. 1 tahun cukup? Jangka waktu tidak terhingga. Jangka waktu juga kita nggak tahu. Ada brand yang 1 tahun juga sudah kelihatan. Kemudian ada yang 10 tahun juga belum kelihatan. Tetapi saya pribadi adalah pebisnis yang sangat menjunjung tinggi proses pembangunan brand tersebut ketimbang membangun sebuah bisnisnya, karena brand ini adalah aset masa depan saya. Baik itu akan bisa diwariskan. Seperti yang saya katakan tadi, outlet saya boleh tutup, tapi brandnya tetap hidup. Kenapa saya fokus pada brand? Karena bisnis boleh tutup, brand tetap hidup. Gitu. Nah, saya orang yang cukup setia kepada produk dan brand yang saya bangun. Jadi ada tipe pebisnis yang membangun brand, yang di balik brand ini ada bisnisnya. Tentu di balik brand itu ada bisnisnya, tidak brand semata berdiri sendiri. Mesinnya pembangun brand ini adalah bisnis. Tapi ada juga tipe pebisnis yang hanya setia kepada profitnya, nggak setia kepada brandnya. Sekarang musim layangan celepuk, semua dia ganti bisnis layangan celepuk. Bulan depan ada bisnis kue cubit, dari layangan celepuk pindah ke kue cubit. Begitu musim kue cubit sudah hilang, es kepal Milo lagi. Setelah es kepal Milo pindah boba lagi. Jadi dia hanya setia kepada tren, dia hanya setia kepada profitnya saja, tapi dia tidak pernah benar-benar membangun sebuah brand untuk investasi masa depannya. Kalau kita bicara ibarat kata kita habisin uangnya berapa, waktu yang kita habiskan berapa, itu kan bukan sekedar itu yang kita bicarakan ini. Mungkin, anggaplah saya satu contoh, membangun Mangsi dengan modal 2 miliar. Tapi setelah Mangsi ini punya market dan lain sebagainya, orang ada membeli, Win, aku beli dong brandmu 20 miliar Mangsinya, ogah. Nah, ini kenapa, Kak? 20 kan 10 kali lipat tuh, Kak. Enggak. Saya masih bisa menghasilkan lebih dari 20 miliar dengan Mangsi. Great. Nah, ini cocok nih, calon idaman, lelaki idaman, tipe-tipe setia. Kemudian, tentang brand ini memang pengorbanannya banyak sekali. Betul. Orang yang memang visinya membangun sebuah brand harus rela berkorban. Waktu, pemikiran, tenaga, biaya, untuk membeli sebuah harga diri sendiri ataupun harga diri perusahaan kita, baik di mata partner, di mata publik, dimanapun itu. Itu sebuah pride. Nah, Kak, kalau untuk branding sendiri, impiannya Kak Windu untuk branding akan Mangsi ini seperti apa, Kak? Jadi visi saya di Mangsi adalah menjadi restoran grill saat ini yang paling dicari di Indonesia. Sementara itu aja dulu Indonesia. Apakah visi bisa berubah setelah sudah kesampaian? Ya, buat visi baru boleh-boleh aja. Jadi brand ini merupakan suatu hal yang penting. Branding, kita setiap ada bisnis kita harus melakukan branding terus. Kenapa? Karena untuk
meningkatkan kita punya value bisnis kita, jadi ada namanya value bisnis. Itu harus ditingkatkan dengan cara kita lakukan branding, dan itu tidak terputus, tidak boleh terputus, harus continue terus menerus dengan komitmen yang tadi ya Kak, tetap komitmen tetap dilakukan dengan tujuan agar nantinya even kita tidak ada outlet, orang masih tetap akan ingat sama branding yang kita miliki, bisnis yang kita miliki. Oke Kak, nah ini segmen kita yang terakhir. Oke, seorang dokter tamatan atau lulusan dokter memutuskan menjadi wira swasta, membuka, saya bilang lah, kedai kopi pada saat itu, karena create-nya kan kopi dulu baru melebar ke grill. Nah, membuka Mangsi pasti ada tujuannya lah Kak. Tujuannya ini yang kita sebenarnya pengen tahu nih Kak, tujuannya Kakak buat Mangsi ini apa. Lalu ketika ketemu rintangan hambatan yang tetap memotivasi Kakak, ibarat kata, pokoknya apapun badai ini aku harus tetap survive, kayak begitu. Boleh sharing ya Kak ya? Ya, jadi sebenarnya saya berbisnis bukan untuk lucu-lucuan. Ya, jadi seperti tadi, yuk kita bikin bisnis yuk rame-rame. Kemudian konsepnya apa ya? Ya udah deh, terserah apa aja, yang penting ikut aja gitu. Ikut aja. Saya tidak membangun bisnis dengan suasana seperti itu. Saya membangun bisnis memang benar-benar dengan keyakinan bahwa dengan pilihan saya ini, saya harus menjadi orang yang berhasil. Berapapun kegagalan itu, lebih daripada itu saya sudah bangkit sampai hari ini, saya tetap bertahan. Ya, jadi apakah Mangsi ini tidak melalui proses kegagalan? Gagalnya banyak banget. Kalau ada pebisnis yang tidak pernah gagal, menurut saya itu belum benar-benar the real businessman atau masih butuh proses lagi. Ya. Memang nature of business adalah kita harus pernah gagal dulu supaya kita punya imun yang kuat sebagai seorang pebisnis. Makanya kalau anak kita waktu kecil nggak pernah sakit, besarnya cenderung akan sakit karena imunitasnya belum terbentuk. Kenapa sih kita imunisasi kecil? Kenapa nggak imunisasinya pada saat umur 40 tahun aja? Karena pada saat proses balita inilah dimasukkan. Imunisasi ini kan bukan memasukkan imunos ke dalam tubuh kita, tetapi memasukkan penyakit. Imunisasi itu memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh supaya tubuh si bayi ini bisa ngelawan, ya, membangun antibodinya. Jadi ini baru tahu saya. Udah punya anak hampir 7 tahun. Jadi pebisnis juga butuh imunisasi. Kegagalan itu membangun antibodi sebagai seorang pebisnis. Kalau misalnya orang pebisnis nggak pernah gagal, terus suatu hari pasti begitu kita mau scale up bisnis kita dari kelas 1 menjadi kelas 2, guncangannya ada lagi. Bertahan guncangannya ada, kemudian scale up guncangannya ada. Jadi apapun pilihannya di bisnis itu, masalahnya udah nyata, harus kita pikirkan di depan. Jadi makanya di bisnis juga ada manajemen risiko. Jadi itu yang benar-benar saya pelajari hari ini dengan analisis SWOT. Kemudian tidak bisa kita selalu harus strength-nya aja kita pikirkan. Harus tahu juga kelemahannya. Weakness-nya harus tahu. Dan kalau kita menulis strength 5, weakness-nya harus 5 loh. Nggak boleh strength-nya 5, weakness-nya cuma 1. Itu nggak adil. Jadi saya hari ini memakai itu yang saya pelajari waktu saya kuliah. Analisis SWOT adalah analisis yang paling objektif untuk menilai sebuah ide. Jadi ada orang yang, aduh aku kayaknya enggak deh, aku pesimis. Oke, pada saat you pesimis, kamu punya pesimis berapa? 5. Kamu harus bisa menemukan optimis dan strength-mu 5. Kemudian kamu harus menemukan peluangmu 5 dan kamu harus menemukan ancamannya 5. Jadi orang bisa benar-benar berpikir secara objektif terhadap sebuah ide dan tantangan betul. Sama kayak bahasa Chinese-nya ada yin and yang. Jadi kalau seandainya kita sendiri pun ketika kita menemukan segala permasalahan, kita harus lihat, oh berarti saya permasalahannya jatuhnya karena 5 hal apa. Saya harus tahu bangkitnya harus dari diri saya sendiri, 5 hal apa yang saya miliki gitu ya Kak ya. Kalau saya setuju, gagal, Kak. Setuju itu Kak. Kalau saya gagal, yang salah adalah saya. Karena yang pegang kendali utama, presidennya kan saya, foundernya kan saya. Setiap keputusan yang ada di Mangsi itu pasti keputusan saya. Nah, keputusan itu kadang benar kalau menemukan momentum yang tepat di market yang tepat. Jadi hari ini kita punya keputusan yang bagus. Saya harus memutuskan sesuatu. Sebagai seorang leader, memberikan keputusan yang tepat dengan segera. Kita sudah memberikan keputusan yang tepat dalam suasana rapat. Oke, kita sepakat inilah keputusan yang tepat bagi bisnis kita saat ini. Mari kita rilis ke market. Tiba-tiba market nggak menerima. Yang salah siapa? Yang neken ini saya loh.
kalau keputusan ini ternyata tidak diterima dengan baik oleh market, ya udah itu salah saya, bukan salah tim saya, karena yang keputusan tertinggi dan terakhir saya. Iya, setuju. Nah, tapi lagi-lagi kita punya sistem kontrol. Rapat lagi kalau gagal nih. Pak, gagal kita, Pak. Ide yang kemarin itu ternyata nggak diterima oleh market. Gimana kita sekarang? Rapat lagi. Ubah strategi, kita belok kiri, sekarang belok kanan, muter kayak bajai. Jadi kadang-kadang kita juga menguji sebuah ide. Hari ini idenya dirilis, 3 bulan lagi baru kita berhak menilai apakah ide ini baik atau buruk. Karena yang namanya market harus membentuk kurva. 1 bulan cukup nggak? 2 bulan baru 2 kurva, 2 titik, 3 titik baru ditulis sebagai kurva. Nah, setelah terbentuk kurva ini, baru kita boleh menyimpulkan di bulan ketiga apakah program kita yang kemarin berhasil atau tidak. Jangan hari pertama rilis program, begitu nggak jalan langsung saya reaktif ganti, nggak, belum apa-apa. Sekarang contoh makanan favoritnya Mbak Ade ada di satu tempat kuliner misalnya. Kita sebut saja tempat kuliner A. Apakah Mbak Ade setiap hari ke sana? Enggak. Mungkin saja sebulan sekali. Untuk membuat Mbak Ade balik walaupun di sana favorit itu aja sebulan. Layakkah kita mengatakan sebuah ide itu baik atau buruknya dalam waktu 1 bulan? Tidak. Keren banget nih, Kak. Keren banget ya, friends ya. Jadi kalau kita memulai suatu bisnis, yang paling penting kuncinya ketika kita menghadapi hambatan atau rintangan adalah selalu ingat apa tujuan awal kita. Betul ya, Kak? Tujuan awal itu adalah sangat penting. Itu menjadi fondasi kita. Jadi ketika suatu hal terjadi di depan, kita harus ingat lagi ke belakang nih. Waduh, tujuan ini, aku harus survive karena ini, dan bertahan karena ini. Jangan sampai ibarat kata perjuangan kita sia-sia. Ini satu lagi inputan yang sangat menarik. Kenapa? Karena untuk mencapai suatu keberhasilan yang tadi kita bilang, jadi butuh proses dalam mencari keberhasilan itu, dan itu memakan waktu yang cukup, kita tidak bisa bilang singkat lah. Jadi teman-teman harus tahu bahwa semua pembelajaran ataupun experience itu adalah guru yang terbaik buat kita. Sebenarnya secara teori semuanya akan terlihat gampang, bener ya, Kak? Tapi ketika kita melakukan praktek itu tidak semudah seperti apa yang kita katakan. Ya, jadi kan prosesnya kan ada 4 nih. Pertama, proses menerima informasi, baik melalui membaca, menonton, dan mengobrol, mendengar. Proses menerima. Yang kedua, proses berpikir. Ya, setelah kita menerima informasi, kita memikirkan dulu informasi ini benar atau enggak. Setelah kita merasa benar, kemudian kita meyakini akan informasi ini akan kita lakukan. Setelah kita meyakini, baru kita action. Jadi susah banget ya action itu. Ada tahap yang harus kita lalui. Kalau kita belum yakin, kita nggak action. Bahkan untuk sesuatu yang benar-benar sudah 100% ini hal yang benar pun juga banyak orang yang belum berani melakukan itu. Contoh, kalau kamu mau lulus, kamu harus belajar setebal ini loh. Oh ya, aku tahu itu benar kok, tapi aku nggak mau. Jadi untuk menuju kesuksesan itu katanya Kak Windu harus melewati 4 tahap. 4 tahap. Terakhir baru ketemu action nih. Nah, jadi teman-teman jangan pernah khawatir. Semua tahap ini dilewati dulu, karena ini adalah pembelajaran yang baik buat kalian. Harus. Jadi mengapa banyak orang yang terkesan lebih ngobrol aja, nggak ada take action, karena memang proses untuk action ini ada 4. Ngobrol, kemudian ngerespon, berpikir, kemudian meyakini, baru kita melakukannya. Great. Jadi 4 tadi dibilang ngobrol, apa tadi? Menerima informasi, mengolah informasi, meyakini informasi, baru kita melakukan. Baru action. Nah, yang terakhir nih, friends, yang paling terakhir, ketika kalian gagal, jangan nyalain Kak Windu ya, atau jangan menyalahkan Tuhan. Berjiwa besarlah bahwa memang, iya betul, karena satu pintu tertutup buat kalian, masih ada satu pintu atau banyak pintu lain yang terbuka buat kalian. Oke, friends, nah kita masuk ke segmen kelima nih sekarang, Kak. Segmen yang saya rasa ditunggu-tunggu oleh saya, bukan Kakak. Kenapa? Karena di segmen ini kita mau menguji entrepreneur yang hadir hari ini. Karena apa? Entrepreneur di luar itu sebagai pembisnis harus siap tanggap ketika terjadi resiko apapun. Semua keputusan ada di tangan entrepreneur tersebut sebagai leadership seperti yang Kakak bilang. Nah, kali ini saya mau kasih beberapa pertanyaan dan saya pengen banget Kakak jawab dengan cepat. Siap, Kak? Siap. First question pertama. Kalau pergi jauh, traveling mau dengan siapa? Dengan teman. Kelakuan apa yang paling memalukan?
Tidur sampai buka mulut. Tidurnya di mana Kak? Saya mau foto. Tidur di bus, tidur di pesawat. Hal apa yang dilakukan ketika jenuh? Gak bawa uang di kantong, gak bawa uang cash. Oke, itu paling memalukan. Kenapa Kak? Ya? Kenapa Kak? Maunya neraktir tapi ketinggalan. Nanti telepon saya kasih nomor WA. Boleh cicilan 3%. Hal apa yang dilakukan ketika jenuh? Bermain musik, melukis. Oke, jiwa seni. Membangun bisnis lebih suka bersama keluarga atau teman? Awalnya sendiri, setelah bisnis terbentuk baru saya undang teman. Oke, teman. Kenapa teman Kak, nggak keluarga? Ya, kalau keluarga biasanya kekeluargaan terus. Oke, next. Ingin punya wajah seperti siapa? Tidak ingin saya sudah cukup percaya diri dengan wajah saya. Iya sih Kak, cocok Kak. Keluarga atau bisnis? Bisnis dan keluarga. Atau hilang? Semuanya penting. Oke, jadi tidak bisa memilih yang ini ya Kak. Jika kemarin hari Senin, maka besok adalah hari... Rabu. Nah, friend, ini adalah salah satu sikap cepat tanggap dari entrepreneur berikut ini. Jadi cocok ya kalau Kak Windu kita bilang entrepreneur muda yang sukses. Saya belum sukses. Oke. Saya belum sukses. Jadi perjalanan masih panjang. 7 tahun masih umur yang terlalu muda untuk kita sebut sebagai sukses. Oke, Kak. Kalau ngomong bicara sukses, semua kacamatanya kan berbeda-beda ya Kak. Sama kayak kita bilang kaya itu beda-beda lah kacamatanya. Kalau sukses mungkin semua pasti dilihat dari berapa jumlah outlet yang dia miliki atau berapa omset yang dia hasilkan, profit. Tapi mungkin kalau anak-anak di luar sana tuh pengen tahu kacamata sukses dari Kak Windu apa? Jadi definisi sukses menurut saya sendiri. Jadi saya cukup lama juga memikirkan sukses itu apa sih sebenarnya. Apakah dengan punya mobil 3 saya sudah sukses, apakah outlet 6 sudah sukses, apakah rumah baru sudah sukses, atau yang lain sudah sukses. Dan sebenarnya apa semua dari materi saja? Kesuksesan yang bersifat material itu menurut saya tidak bisa ada batasnya. Ya. Tapi ini pesan bagi semua teman-teman. Bagi semua teman-teman. The first success of life dan the ultimate-nya. Yang paling kesuksesan tertinggi dalam hidup kita itu apa sih sebenarnya? Pada saat kamu sudah mampu menemukan dirimu sendiri. Itulah kesuksesan yang paling tak ternilai bagi saya sendiri. Karena ada orang yang sudah punya uang, tapi dia juga tidak mengenal dirinya sendiri. Malah dia mencari kebahagiaan di luar, padahal dirinya sendiri sebenarnya sudah mampu menciptakan kebahagiaan itu. Sebelum kita akhiri hari ini, saya mau minta kakak kasih satu atau beberapa tips lah buat our friend di luar sana. Ya, jadi untuk teman-teman semua, karena hari ini kita berbicara tentang bisnis ya. Jadi memulai bisnis itu, teman-teman tidak bisa hanya mengandalkan modal uang saja. Tetapi yang lebih penting dari modal uang adalah modal leadership, kemudian komitmen kita, kemudian keberanian itu untuk memulai bisnis. Jadi modal uang itu ada setelah ketiga hal tadi, penunjang. Karena semua hal itu membutuhkan, dalam bisnis itu membutuhkan people, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau teman-teman tidak punya jiwa leadership, bagaimana kita akan memimpin perusahaan kita dengan baik. Jadi sebagai seorang perintis, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik. 7 tahun masih belum sukses, tetapi saya berjanji untuk terus berjuang sampai di garis finish, sampai semampu saya dan semaksimal mungkin saya bisa berjuang ya. Jadi teman-teman jangan pernah begitu ada tantangan 1-2 jangan langsung tutup gerainya, hadapi terus, besarkan outletmu sampai cita-citamu benar-benar tercapai. Ya, bagus sekali friends. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. So friend, semakin seseorang mengejar omset dan profit semata, semakin dia meninggalkan tujuan bisnis yang sebenarnya. Bisnis besar semua berasal dari kemampuan mengelola kepuasan customer. Mengutamakan hati customer sebagai satu-satunya the king yang harus kita perhatikan. Saya Adi Nadira, sampai jumpa di E-Talk selanjutnya. Bye friends! E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira.